Usai cukup lama tak memberikan komentar perkara berbagai isu miring yang menerpa hubungannya dengan Kimberly Rider, akhirnya Edward Akbar pun buka suara. Dari sederet kabar yang menyudutkan namanya, kasus KDRT lah yang paling menyita perhatian publik. Disebut-sebut telah melakukan penyekapan terhadap Kimberly, Edward justru membantah keras. Namun di sisi lain, ia tak memungkiri seringkali terjadi cekcok sehingga terciptanya suasana tegang dalam rumah. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan Kimberly yang mengaku telah menjadi korban, di mana KDRT yang pernah berlangsung pada beberapa tahun yang lalu itu memiliki bukti-bukti visum yang bisa dipertanggungjawabkan. Subhanallah, bahwa tidak ada penyekapan. Sebetulnya kalau bukti, saya bawa kuasa hukum di sini bukan mau main serang-serangan. Saya dibesarkan dengan adab etika dan akhlak. Ibu dan ayah saya sudah nggak ada. Penyekapan itu sama sekali tidak ada. Mengenai kekerasan, perselisihan ada. Kim itu orang yang baik. Mana mungkin saya nyakain orang jahat. Saya akuin dia orang yang baik. Tapi saya harus bilang dia punya attitude yang kasar. Dia punya attitude yang keras. Gitu. Jadi perselisihan pasti ada. Karena saya juga dari background yang berbeda. Saya berprinsip. Saya punya tanggung jawab. Jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya juga nggak sebegitu ustadznya kok, tidak. Karena kita nggak tahu 100%. Tapi ya udah mau gimana? Karena udah mereka nikah, ya itu. Semuanya akhirnya mamaku, papaku, adekku semua kesel sama aku jadinya. Karena aku ya udah ya gara-gara cinta apa segala macam. Makanya buat para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cintaan. Aduh. Ya kan, jadi semua kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bukan hanya pembelajaran buat aku menjadi insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner ke depannya dengan lebih baik. Tapi mungkin pembelajaran buat wanita-wanita yang lain yang di rumah sekarang yang lagi nonton. Kontras klarifikasi keduanya seolah semakin menyalakan bara perseteruan. Pasalnya, bukan hanya KDRT saja, Edward pun sempat pula dituduhkan menduakan cinta yang telah dibangun selama 6 tahun lamanya. Hadirnya orang ketiga inilah yang nampaknya menjadi salah satu alasan Kimberly mantap untuk berpisah. Dengan tegas, tuduhan itu pun ditepis oleh Edward yang mengaku tak pernah membiarkan wanita lain masuk ke dalam hatinya. Pria berusia 39 tahun itu mengaku setia karena ingin memegang janjinya dengan ibunda Kimberly, yaitu Irvina Rider, untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga. Yang kemarin gue udah pernah cerita di yang awal kan, Edward, tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Taunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Alasan kerja cerai banyak sih, banyaklah alasannya. Banyak, nggak mungkin itu doang. Gak mungkin itu doang. Cuman yang ngancur-ngancurin barang kan udah again dari 2019, 2021, 2022, beberapa kali, 2023, nggak tahu deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah ya, bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah, bisa dinilai sendiri seperti apa Edward. Tapi demi Allah, demi Mama Teresa, almarhum ibu saya bersumpah bahwa semenjak saat kita nggak ketemu sampai hari ini, saya hanya sendiri berdoa, tidak ada perempuan lain. Dan saya tetap mendoakan kamu dan diri saya untuk diberikan hidayah. Itu yang saya lakukan. Itu berjelang berapa April, jadi ada April ada Mei ya, kejadian. Sorry saya kalau ke bawah ini. Ada April ada Mei. Itu sekitar 6 bulan, 7 bulan saya tinggal di satu tempat, saya sendiri. Saya bukan minta simpati penonton netizen, terserah lah. Tidak beralih. Saya tetap mendoakan bahwa ibu dari anak-anak saya diberikan hidayah. Dan saya berusaha tidak tampil karena saya berusaha untuk tidak membuka aib dari ibu anak-anak saya. Itu yang saya coba jaga.
Nggak mungkin kalau Edward sendiri mungkin ada yang nemenin atau mungkin ada yang apa. Tapi demi Allah Kim, saya bukan mau gimana ya, cuman supaya kamu tahu, saya nggak ada tuh beralih ke perempuan lain dan ke yang lain-lain. Saya masih doain kamu. Orang ketiga itu adalah pihak keluarga sendiri dari pihak dia. Dari pihak dia? Iya. Yang dimana tidak mungkin dia tidak mencintai bapaknya sendiri. Maaf kata. Yang berwarga negara Inggris. Entah mana yang harus dipercaya. Keduanya punya bukti yang belum secara terus terang diberikan pada publik, sehingga isu perselingkuhan ini menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Bukan tanpa alasan. Dari sisi Edward sendiri, memang sengaja untuk tidak membeberkan segala kisruh rumah tangganya, lantaran tak ingin menjadi jejak digital yang bisa menjadi bumerang untuk anak-anak mereka. Mengingat usia kedua anaknya yang kini masih rentan dipengaruhi. Apalagi sejak cekcok rumah tangga mencuat, Edward sudah tidak lagi bisa bertemu dengan anak-anaknya. Yang jelas setelah tanggal 6 Mei saya sudah tidak mungkin bertemu anak-anak. Karena? Bahkan surat-surat anak saya berikan semua kok. Padahal bisa aja enggak kalau saya mau. Kenapa? Egois. Kenapa kamu berikan? Kenapa saya berikan? Karena saya mengagumi ibu saya. Saya tahu Kim orang baik. Saya berharap dia masih punya nurani. Makanya saya berikan. Kalau sudah terjadi perpecahan, bukan hanya buah hati tercinta saja yang menjadi korbannya. Segala hal yang telah dibangun dan dicapai bersama seketika runtuh. Terutama soal harta gono gini yang jadi perdebatan di antara kedua belah pihak. Mobil yang dikatakan menjadi aset bersama tanpa diperebutkan sedari awal. Sebelumnya, banyak mata yang curiga dengan Edward karena enggan memberikan mobil itu kepada Kimberly untuk kebutuhan anak-anak. Lantas kemanakah mobil itu sekarang berada? Beberapa aset itu memang dibeli secara bersama setelah menikah. Ya, oleh karena itu menurut kami, karena dibeli secara bersama-sama di dalam lingkup pernikahan, maka itu adalah menjadi harta bersama sesuai perjanjian pranikah ya, yang sudah ada posnya. Sehingga kurang pas kalau menurut kami itu dikatakan pengelapaan. Tapi mobil itu masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih dipakai. Ya, kita masih nunggu keterangan ahli ya, keterangan ahli pidana. Kita juga masih menunggu karena kan itu kan saksi netral ya dari polisi. Tapi mobilnya udah ketemu atau Mas gimana? Sampai sekarang belum tahu ada di mana. Percayalah, tidak ada yang diuntungkan dari sebuah perceraian. Jika Kimberly setidaknya bisa sedikit menghela napas karena telah mendapatkan mobil baru, Edward justru tampak makin melau, kehilangan waktu bersama anak dan kehangatan rumah tangga. Hal ini pun semakin diperburuk dengan kondisi keuangan karena kehilangan job lantaran kasus perceraiannya telah menorehkan citra yang kurang baik untuk karirnya sebagai seorang aktor. Karakter saya dibunuh, Mbak. Saya nggak bisa kerja. Bukti ada. Saya seorang aktor, pekerjaan tidak tetap. Kim tahu itu dari awal. Kita berjanji bahwa nggak ada intervensi dari siapa-siapa. Dia tahu saya tinggal di kamar sebelah garasi kok tadinya. Saya bukan beneran deh. Dia tahu itu. Berarti juga pernah datang. Saya kenal sudah hampir 15 tahun lebih. Suatu hasil lajang. Iya, saya dari Tegal sebelah garasi. Di rumah tante saya. Yang di mana tempat saya nikah. Gitu loh. Dan maaf harus saya selesaikan. Dan kita memang berjuang bersama-sama. Begitu loh. Jadi kalau saya sampai harus pihak hukum, kuasa hukum juga punya kuasa akhirnya untuk melakukan tindakan mengenai pelaporan kekerasan pada anak. Saya nangis sebetulnya.